Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu muda berkarya, dan masih bersama dengan Bang Wibi. Abang, sekarang kita udah ada di segmen terakhir ternyata ini ya. Kasihkan ngobrol tentang event-event ini ya. Gak kerasa ya? Gak kerasa jadinya. Bang, bicara tentang tahun 2024 ini, apa resolusinya untuk tahun ini? Resolusi ya. Kalau resolusi sih, saya tentunya 2 udah ke jalan ya solusinya. Yang di sekolah ya. Di sekolah ya. Ini ada 2 lagi nih. Saya pengen jalanin juga sekolah udah, saya pengen kampus, saya pengen komunitas nih juga punya event. Kampus dan komunitas. Ya. Komunitas yang seperti apa? Saya lagi cari juga sih, kayak kita mau kolaborasi ngundang artis tertentu gitu-gitu. Saya pengen kolaborasi juga satu lagi sama kampus. Terus saya pengen banget tuh kayak Hima mana gitu-gitu. Karena emang saya percaya kayak masa iya sih anak mahasiswa di kala mahasiswa gitu-gitu ya kan. Gitu ya. SMA saya pengen juga nih ada gitu satu Hima atau kampus gitu yang saya pengenin datengin gitu-gitu. Sama resolusinya kalau yang di Big Easy sih saya cuma satu sih, pengen punya workspace itu sih sebenarnya yang pengen banget dari 2024 ini itu sih. Kalau resolusinya jadi sedikit-sedikit lah diwujudin gitu walaupun sederhana. Iya, semoga nanti terwujud semua ya Bang ya di tahun ini ya Bang ya, amin. Nah, kalau bicara mengenai bisnis ini lagi nih, balik lagi pasti ada tentang suka dan dukanya. Tapi boleh nggak Bang dibagi di dukanya dulu? Apa tuh? Banyak sih, kayak pengkhianatan tuh banyak banget gitu. Gini, kalau saya sih berpikir gini, banyak kalau mau cerita itu banyak banget kayak gini, nggak akan ada orang yang peduli sama kamu kecuali diri kamu sendiri gitu. Bener sih tapi itu. Saya tuh orang yang tipikal orang yang tidak pernah berteman dekat. Sampai sekarang sih dari saya dulu kuliah. Gak punya bestie berarti ya? Enggak, saya nggak punya bestie sama sekali. Saya nggak pernah apa ya? Ya nongkrong, tapi bukan untuk berjam-jam atau liburan bareng, gitu-gitu. Nah, kalau bilang teman dekat untuk cerita ada, tapi kalau bilang bestie nggak ada sih. Bestie banget tuh nggak ada. Karena saya pikir gini, saya itu berteman karena ya saya nggak munafik lah. Saya ini temenan, saya selalu bilang sama saya hari ini teman sama kamu, tahun depan belum tentu saya teman sama kamu. Karena kenapa? Saya sekarang teman sama kamu karena kita punya kepentingan sama-sama. Sama-sama. Iya. Aku punya kepentingan, kamu punya kepentingan. Kamu butuh ini, saya butuh ini. Gitu-gitu. Saya itu orangnya yang kayak gitu banget sekarang. Untuk sekarang kayak gitu banget. Tapi kalau dulu saya berpikirnya kayak saya bisa buat bis bareng-bareng gitu-gitu sih. Saya sih orangnya nggak mau lagi sih di yang kayak ayo nih kita kolaborasi gini enggak sih. Kita temenannya karena bisnis ini. Sudah itu jangan ada pakai hati gitu-gitu. Karena udah berapa kali sih saya sampai 6-7 kali kalau nggak salah. Banyak banget 6-7 kali lah saya di pengkhianatan seperti itu. Ya, pengkhianatan gitu banyak banget. Tapi saya tuh orangnya nggak pernah ngebahas, maksudnya. Tapi ya udah gitu. Ya udahlah, saya tahu nih. Ya Gitu. udah, saya nggak akan bekerja sama kamu apapun itu. Gitu. Paling kayak gitu doang sih. Karena kan ya kan ngeri juga ya. Iya benar. Kalau kita kerja sama nih, kita udah tahu nih dia kayak gini kan emang. Dilanjutin. Iya, masih dilanjutin gitu, sih kayak masuk akal gitu kayak bego banget kan kita kayak gitu kan. Gitu sih. Paling. Gitu. Itu dukanya. Iya, dukanya. Kalau kita beralih ke sukanya. Sukanya. Wah. Ini kali yang aku mau tanya dulu. Ada berapa artis ya mungkin yang memang Abang fans juga? Kebetulan Abang undang. Udah ada belum? Aku nggak pernah ngundang yang aku fans. Kenapa? Aku kalau ngomongin gitu gini ya. Kalau aku ngundang nih yang aku fans banget, itu tuh nggak ada yang mau nonton. Oh, begitu. Jadi kayak saya ngundang nih, misalkan saya kan suka banget nih ya sama yang namanya Desquad. Iya. Kan jarang orang tahu ya. Ya aku nggak tahu sih. Ya kan, kayak Burger Kill kan nggak tahu. Oh, Burger Kill aku tahu. Tahu ya Burger Kill ya. Nah, band-band yang kayak gitu kayak ada namanya itu Jasad, Tengkorak gitu. Iya, kan. Kayak orang kan jarang ya. Masih kayak segmen tertentu gitu. Saya tuh nggak pernah ngundang satu kali pun band yang memang saya suka gitu. Cuman kalau misalkan yang saya kagumi ada salah satunya Tulus, saya kagum sama dia.
si Teh Yura juga saya kagum gitu-gitu. Tapi saya sih selalu saya percaya kayak gak harus saya suka yang saya datengin, karena saya udah seneng kok lihat orang lain seneng gitu loh. Kayak banyak orang di sana seneng, meskipun mungkin banyak kurang juga, event saya banyak banget kurangnya, kayak kurang ini itu dan sebagainya. Tapi ya di sekian banyak kekurangan itu, di atas panggung saya lihat kalian semua bernyanyi, senyum, seneng, storyin gitu-gitu tuh udah kebahagiaan gitu yang ya? tersendiri sih untuk saya gitu. Di luar semua teknis yang ada, saya sih kalau udah lihat penonton yang kayak gitu udah seneng sih. Ya seneng banget lah kalau ngeliatin penonton kayak gitu. Saya aja sampai sekarang Malah ikut happy gitu iya kalau buat event pasti saya kalau udah selesai nih, saya bakal kayak 5 menit 10 menit tuh pergi kemana gitu buat nangisin apa yang saya buat. Oh gitu, jadi Saya selalu butuh kayak gitu. space untuk sendiri gitu. Ya saya kayak kemarin kan tulis tuh, Iya. kan saya langsung ngilang tuh pasti. BKS juga saya ngilang, banyak lah saya ngilang semua tuh. Karena emang saya butuh space tuh kayak 5 menit tuh, kayak saya membanggakan apa yang saya buat gitu. Saya tuh selalu kayak gitu. Akhirnya nangis bentar, baru lanjut lagi gitu-gitu. Saya walaupun apa ya, kayak ngelepasin semua bebannya gitu. Bebannya kan banyak banget gitu. Kayak contoh kemarin Cendana kemarin itu ada 7 ribuan item yang mesti ada di sana. Itu kan banyak banget orangnya, banyak, belum intervensi dari sini, Iya, sini kan benar, banyak banget intervensinya gitu-gitu kan. Kalau saya itu ya melepasin beban tadi itu yang kayak tadi 5 menit terus saya keluar dulu gitu-gitu. Pas selesai tuh. Pas selesai. Udah selesai semuanya, Iya, saya pas tarik saya diri dulu ya gitu tarik ya. diri. Biasanya pas saya bawa balik lagi tuh banyak tuh yang bahagia juga kan. Kemarin satu sekolah tuh melukin saya semua tuh. Oh, gitu. Iya, satu sekolah itu. Melukin saya semua tuh sampai guru-gurunya juga. Gitu-gitu. Makasih dan sebagainya. Menurut saya sih bayaran tertingginya di sana sih. Iya. Buat Itu yang orang. tidak ternilai. Iya, itu nggak bisa ternilai gitu. Saya sih kalau buat konser sampai sekarang ngebantuin sekolah dan sebagainya itu saya nggak pernah lihat uangnya sampai sekarang, karena emang ada tempat tertentu saya cari uang gitu. Kalau di konser sih enggak sih. Saya sampai sekarang mungkin sampai Apalagi sama anak-anak seterusnya. sekolah ya. Iya, sampai anak sekolah. Sampai seterusnya mungkin nanti saya nggak akan pernah kejar uang di event sih. Saya nggak akan pernah buat event itu menjadi kayak ladang uang gitu. Karena Jadi ini cuman untuk pokoknya kita seneng-seneng bareng iya, gitu karena ya. saya suka gitu. Karena Saya suka benar. banget, cinta banget nih sama event ini, cinta banget sama namanya event. Jadi saya nggak mau mengambil sesuatu yang memang berlebihan dari sana gitu-gitu. Jadi emang sampai saat ini sih saya selalu kayak itu kolaborasi sama sekolah, sama kampus. Mungkin nanti nextnya tahun ini kan ada selain 2 sekolah tuh kan ada 2 lagi saya mau iniin buatin juga nih. Iya. Artisnya juga sama 2 juga gitu. Nah emang nanti juga sama konsepnya saya bantuin gitu-gitu, saya ajarin gitu-gitu sih konsepnya. Saya lebih milih kayak gitu daripada saya punya event atau apa gitu yang punya kepemilikan saya, semuanya kayak nggak ada yang diajarin gitu loh. Jadi nantinya nggak ada regenerasi. Iya, saya malah tadi bilang saya tuh pengen nyari IO yang lebih bocil Yang dari bocil saya. ya, itu dia. Gitu loh. Jadi sembari mengadakan itu, sembari barangkali ada regenerasi Ya, benar. nanti. Nah, itu tandanya industri di Bengkulu ini udah Ya, maju benar. gitu ya. Oke. Itu berarti kemarin panitia semuanya anak-anak SMA. Ya, full. Full itu. Full. Mungkin ini beda ya. Ngajarin orang yang profesional sama yang baru terjun tuh beda banget. Gimana waktu itu? Itu beda banget. Kalau orang profesional tuh nggak usah kita suruh tuh udah tahu. Inisiatifnya udah tinggi. Iya. Kalau saya hitung banget nih, pakai jam saya hitung banget. Saya pakai stopwatch tuh. Dalam waktu 10 menit itu ada hampir dari 60-an orang itu ke saya nanyain sesuatu Apa? di konser itu kemarin. Jadi hamin 4 jam 5 jam gitu. Saya hitung nih di stop saya itu, saya pengen banget nih saya diri di tengah berapa orang yang datang gitu. Dalam waktu 1 jam itu hampir 60-an orang yang datang. Berarti 1 menit sekali orang nanyain. Beda banget kalau saya punya tim yang ngerjain. Yang Itu kayak beda biasa. banget. Mereka tuh gak nanya, mereka tahu apa yang mesti kerjain. Kalau SMA tuh dia kan nggak tahu nih apa yang mesti kerjain gitu. Gini-gini gimana bang, gini-gini gimana itu susahnya minta ampun sih sebenarnya. Tapi dalam artian malah kalau saya pakai yang profesional sih nggak ada nilai nggak ada rasa
berhasilnya. Iya benar. Gitu. Kalau yang anak SMA kan mereka baru terjun dan sebagainya. Dan bagusnya mereka mau. Iya, mereka mau banget malah, mau banget malah. Jadi betul. emang saya yang bangga banget sih sama SMA 5. Keren ya mereka. Keren. Sebenarnya nih masih banyak yang mau kita bicarakan Bang, tapi sayangnya terbatas Iya. waktu itu tadi. Mungkin setelah konser berikutnya kita bisa Oke, ngobrol boleh, lagi boleh, kali boleh. ya. Nah, tapi sebelum kita closing nih, Ya. boleh sampaikan dulu Bang. Tolong bangkitkan nih semangatnya para anak muda biar terus berkarya, biar menuangkan ide-ide kreatifnya untuk ya terus tumbuh gitu lah. Iya. Biar nggak diem, biar nggak mandek aja, boleh disampaikan Bang. Jadi buat anak-anak nih, kebetulan kemarin kan ngundang Tulus ya. Jadi kalau Tulus tuh bilang tuh kayak hidup tuh cuma sekali, muda tuh cuma sekali, tua cuma sekali, hidup cuma sekali. Kayak kalau kamu nggak ngelakuin sekarang, nanti kamunya nyesel gitu. Mending apa yang kamu pikirin sekarang, wujudkanlah besok, wujudkan lagi besok gitu. Jangan pernah ditunda apa yang kamu pikirkan. Itu sih. Oke, luar biasa. Abang terima kasih banyak ya. Pokoknya thank you. pemirsa harus ingat itu ya. Iya. Hidup hanya sekali, muda hanya sekali, tua hanya Hanya sekali. sekali. Iya. Oke, Abang terima kasih banyak. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk kita Oke. berbincang-bincang. Semoga semua resolusinya bisa terwujud di tahun ini. Oke, thank you. Amin. Nah, untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.